Demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia itu dirumuskan sebelum Indonesia merdeka oleh orang-orang yang terpandai, yaitu oleh mahasiswa yang dalam zaman penjajahan sudah belajar di Belanda. Nah, kenapa saya katakan terpandai? Pribumi yang tidak pandai tidak mungkin dapat beasiswa di sekolah universitas di Belanda. Syahrir, Hatta, Profesor Supomo, semua ini kan orang-orang pandai. Mereka sangat aktif. Ketua Umum Perhimpunan Indonesia, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, kan Hatta, Bung Hatta. Itu terus-menerus bergerak kemerdekaan dan terus-menerus. Mereka bukan hanya rapat di kalangan mahasiswa Indonesia, mereka rapatnya sudah di kalangan seluruh negara tetangga. Jadi Bung Hatta itu sudah ketika Nehru mahasiswa di London itu ada kontak semua sudah. Jadi mereka merumuskannya itu betul-betul inilah yang cocok Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kan diobrak-abrik, diamandemen 4 kali sampai menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang nggak karu-karuan sama sekali ini sekarang. Nah, tapi kalau mengatakan ini nggak karu-karuan kan mereka loh ini bagus, ini baru demokrasi betulan. Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan satu manusia punya hak satu suara, tidak peduli siapapun juga, dan semua dipilih atas dasar 50% plus 1. Nah dari sini yang sederhana sekali saja saya mikir, kalau gitu bupati dengan presiden sama dong legitimitasnya. Kalau presiden berani marah sama gubernur, apalagi gubernur segala, saya ini dipilih langsung oleh rakyat dan saya menang, Anda juga langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 45 tidak. Presiden dipilih oleh MPR, bahkan tidak rakyat langsung. Dan yang dipilih rakyat langsung dari MPR sebagai kekuasaan tertinggi cuma 1/3, yaitu DPR-nya. Yang 1/3 utusan golongan, yang 1/3 utusan daerah, itu sudah dipikirkan betul-betul. Waktu itu, mengapa? Tidak ada demokrasi 50% plus 1 kalau rakyatnya belum terdidik. Kalau rakyatnya tidak mengetahui hakikat negara itu apa. Demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia itu dirumuskan sebelum Indonesia merdeka oleh orang-orang yang terpandai, yaitu oleh mahasiswa yang dalam zaman penjajahan sudah belajar di Belanda. Nah, kenapa saya katakan terpandai? Pribumi yang tidak pandai tidak mungkin dapat beasiswa di sekolah universitas di Belanda. Syahrir, Hatta, Profesor Supomo, semua ini kan orang-orang pandai. Mereka sangat aktif. Ketua Umum Perhimpunan Indonesia, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, kan Hatta, Bung Hatta. Itu terus-menerus bergerak kemerdekaan dan terus-menerus. Mereka bukan hanya rapat di kalangan mahasiswa Indonesia, mereka rapatnya sudah di kalangan seluruh negara tetangga. Jadi Bung Hatta itu sudah ketika Nehru mahasiswa di London itu ada kontak semua sudah. Jadi mereka merumuskannya itu betul-betul inilah yang cocok Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kan diobrak-abrik, diamandemen 4 kali sampai menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang nggak karu-karuan sama sekali ini sekarang. Nah, tapi kalau mengatakan ini nggak karu-karuan kan mereka loh ini bagus, ini baru demokrasi betulan. Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan satu manusia punya hak satu suara, tidak peduli siapapun juga, dan semua dipilih atas dasar 50% plus 1. Nah dari sini yang sederhana sekali saja saya mikir, kalau gitu bupati dengan presiden sama dong legitimitasnya. Kalau presiden berani marah sama gubernur, apalagi gubernur segala, saya ini dipilih langsung oleh rakyat dan saya menang, Anda juga langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 45 tidak. Presiden dipilih oleh MPR, bahkan tidak rakyat langsung. Dan yang dipilih rakyat langsung dari MPR sebagai kekuasaan tertinggi cuma 1/3, yaitu DPR-nya.
yang sepertiga utusan golongan, yang sepertiga utusan daerah, itu sudah dipikirkan betul-betul waktu itu. Mengapa? Tidak ada demokrasi 50% plus 1 kalau rakyatnya belum terdidik. Kalau rakyatnya tidak mengetahui hakikat negara itu apa.